Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Mau share kegiatan hari ini. Ini tuh lanjutan yang kemarin ya dari aku buat rendang dan sambal ijo gitu. Nah, selesai dari buat rendang dan sambal ijo, ternyata ayahku itu beli bahan-bahan untuk membuat dodol gitu ya. Nah, di sini karena dia kangen, pengen makan dodol, jadi ayahku itu beli sendiri bahan-bahannya. Tadi itu ada agar 1 bungkus, terus ada tepung ketan, mungkin itu 1/2 kilo ya per bungkusnya, terus ada tepung beras juga, gula merahnya 1 kilo, dan ini tuh santannya sebenarnya 2 kilo gitu ya, tapi ayahku hanya beli 1 kilo gitu. Nah ini, si santannya dibagi 2, yang satu tadi panaskan dan yang satunya lagi untuk, mengencerkan si agar. Ini tuh agar swallow ya, agar yang plain gitu 1 bungkus, terus ini dimasukinnya sebungkus, tepung ketan, dimasukinnya ke dalam santan ini ya. Oh ya, aku itu kan nggak pernah, ngebuat dodol gitu ya, jadi nggak ngerti cara membuat dodol. Pas banget nih ayah aku pingin banget buat dodol, jadinya aku videoin aja sekalian buat, konten di YouTube aku. Nah ini udah dimasukin tepung ketannya, lanjut dimasukin lagi tepung berasnya gitu ya. Ini tuh, perbandingannya setengah setengah bungkus gitu ya, 1 bungkus itu kayaknya 1/2 kilo gitu. Harusnya kata ayahku 1 kilo tepung ketan dan 1/2 kilo tepung beras gitu, tapi ayahku ini dibuatnya setengah-setengah gitu. Jadi, dodolnya itu enak banget, lembut gitu ya entar hasilnya. Nah ini diaduk dulu, dicampur, menjadi satu gitu ya biar, nggak gumpal nanti mungkin pas dimasukin ke santan yang udah dimasak. Nah ini diaduk-aduk sampai, benar-benar si tepungnya ini itu benar-benar tercampur sama santan dan kayak encer gitu ya jadinya. Nah ini dia santan yang dimasak tadi itu sudah, mendidih apa ya, kayak bluduk-bluduknya gitu, baru dimasukin, si gula merahnya. Ini tuh 1 kilo gula merah gitu ya. Karena di sini, gulanya kecil jadi kelihatan agak sedikit gitu. Nah, seharusnya ini ditambah lagi gitu ya santannya, karena ini tuh kedikitan, jadinya, aku disuruh beli lagi gitu sama ibuku, santannya 1 kilo lagi, jadi total santan yang dipakai itu 2 kilo santan ya. Nah ini kata ayahku harus sampai benar-benar minyak dari santannya itu keluar. Jadi proses pembuatan dodol ini tuh sebenarnya lama gitu ya, lama banget, sampai harus benar-benar si santan itu keluar. Nah lanjut aku mau masukin lagi 1/2 kilo gula putih, karena kalau gula merah aja itu kurang manis, harusnya itu 1 kilo juga gula putihnya biar manis banget gitu ya. Tapi ayahku nggak mau manis banget jadi disuruhnya 1/2 kilo aja si gula putih. Nah lanjut di sini yang tadi udah aku campur semua tepung berasnya itu, udah encer dan menyatu seperti ini ya. Jadinya, nanti tinggal dimasukin ke air gula yang sudah santan yang sudah diencerin ya. Nah ini dia, gulanya sudah pada larut semua. Nah ini tuh udah aku tambah santan jadi makin banyak seperti ini ya. Lanjut aku masukin adonan yang tadi diencerin bersama santan gitu. Nah ini dia aku masukin, kata ayahku itu pelan-pelan aja masukinnya, biar nggak nanti kepenuhan gitu ya karena ini kan pakai
teflon, bukan pakai wajan besar gitu. Ternyata pas banget di teflon ini ukuran santan 2 kilo gitu ya. Nah, di sini tuh harus diaduk-aduk terus gitu karena prosesnya agak lumayan berat nanti kalau pas si tepungnya itu sudah menggumpal gitu. Nah, ini dia sudah mulai menggumpal si tepungnya, sudah mulai menjadi satu gitu ya. Di sini diaduk-aduk terus karena kalau nggak diaduk mungkin bawahnya gosong gitu ya. Nah, ini dia sudah mau menjadi satu dan ini tuh lengket banget di spatulanya itu ya. Jadi ayahku minta spatula baru dan itu minta dialasin pakai plastik biar nggak lengket seperti ini. Nah, ini dia sudah makin apa ya, menyatu gitu, sudah mulai berubah warnanya, udah agak kecoklatan gitu. Nah, ini spatulanya sudah aku plastikin ya. Jadi di sini aku punya 2 spatula kayu. Jadi ganti-gantian gitu loh si spatulanya ini karena kena panas mungkin plastiknya bolong gitu ya. Nah, ini dia sudah makin berubah warna dan di sini ternyata sampai di apa ya, diaduknya itu sampai nanti si dodolnya ini tuh sampai minyaknya keluar gitu. Nah, aku cepat aja, ini udah jadi si dodolnya gitu ya. Ini tuh enak banget kalau masih panas kayak gini. Aku suka dodol yang kalau baru matang kayak gini tuh ya. Karena kayak masih lembut gitu, jadi paling enak itu dodol yang baru matang gitu. Karena kalau sudah dingin kayak keras gitu kan dodolnya pasti mengeras. Tapi ternyata dodolnya ayahku ini walaupun sudah dingin, dia masih tetap lembut kayak baru dimasak gitu. Mungkin karena perbandingan si tepung beras dan tepung ketannya itu setengah kilo gitu ya. Jadi si dodol ayahku ini masih lembut walaupun sudah dingin gitu ya. Jadi aku suka dodol yang tipenya yang lembut kayak gini. Nggak kerasa sudah di akhir video. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman dan bunda-bunda online videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifin juga lonceng notifikasinya. Biar teman-teman dan bunda-bunda onlineku tahu kalau aku upload video terbaru. Wassalamualaikum, dadah.